Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam pesan kajian dan Gemapedia. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi menarik seputar analisa erupsi Gunung Sinabung. Gunung api Sinabung adalah gunung strato berbentuk kerucut dengan tinggi puncaknya 2460 meter di atas permukaan air laut. Lokasi Gunung api Sinabung sendiri secara administratif masuk ke dalam Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis terletak pada posisi 3 derajat 10 menit lintang utara dan 98 derajat 23,5 menit bujur timur. Gunung Sinabung Senin 8 Agustus 2020 sekira pukul 10.16 waktu Indonesia Barat kembali erupsi menyemburkan abu vulkanik. Erupsi mencapai ketinggian kolom abu kurang lebih 5.000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara. Saat ini Gunung Sinabung berada pada status level 3 atau siaga. Sebelumnya, Gunung Sinabung Sabtu 8 Agustus 2020 dini hari pukul 1.58 waktu Indonesia Barat juga telah mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 2.000 meter di atas puncak. Oleh karenanya, pihak PVMBG pun meminta masyarakat tetap waspada terkait erupsi gunung ini. Produk Gunung Sinabung terutama adalah piroklastik, akan tetapi sebagian besar merupakan awan panas, yaitu awan panas yang disebabkan oleh karena runtuhnya kolom piroklastik, dan ini menunjukkan bahwa kekuatan dari tekanan dapur magma tidak terlalu besar. Ini juga menunjukkan bahwa dapur magma tidak terlalu dalam. Awan panas yang mengarah ke semua arah itu disebut awan panas Saint Vincent, dan ini berhubungan dengan kemampuan tekanan tersebut. Namun oleh karena Gunung Sinabung itu mempunyai 4 kawah yang mungkin saja semua bisa aktif bersama-sama, kita perlu juga mewaspadai. Mari kita berbicara mengenai sejarah erupsi Gunung api Sinabung. Melansir situs resmi ESDM, bahwa sebelum tahun 1600 Masehi, aktivitas terakhir yang ditimbulkan berupa muntahan batuan piroklastik dan juga aliran lahar. Pada tahun 1912, mengalami aktivitas solvatara di puncak dan juga lereng atas. Pasca peningkatan aktivitas vulkanik tersebut, gunung ini berubah statusnya dari waspada menjadi siaga pada 3 November 2013 dan meningkat secara signifikan pada 23 sampai 24 November 2013. Oleh karena itu, tingkat aktivitas dinaikkan kembali dari level siaga menjadi awas. Kemudian pada tahun 2020 yang lalu, Gunung api Sinabung kembali erupsi pada 8 Agustus 2020 pukul 1.58 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian kolom abu kurang lebih 2.000 meter di atas puncak. Dan berselang 2 hari kemudian, gunung api ini kembali erupsi pada 10 Agustus 2020 pukul 10.16 waktu Indonesia Barat dengan abu teramati sekitar 5.000 meter di atas puncak. Gunung Sinabung. Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus baru-baru ini dan menimbulkan keheranan oleh karena selama 400 tahun Gunung Sinabung ini tidak pernah meletus, dan oleh karena itu dikategorikan sebagai gunung api tipe B. Tapi tiba-tiba dalam beberapa waktu yang lalu terjadi letusan. Ini barangkali berkaitan dengan posisi dari Gunung Sinabung itu yang berada pada patahan besar Sumatera. Adalah mungkin bahwa air tanah masuk ke dalam dan bersentuhan dengan front panas dari magma sehingga menimbulkan letusan freatik. Inilah yang kemudian men-trigger letusan magmatik. Demikian mengenai Gunung Sinabung. Jika kita berbicara mengenai kondisi geologi Gunung Sinabung, pertama-tama yaitu dari penyusunnya. Penyusun utama gunung itu adalah lava dan abu vulkanik andesitik sampai dasitik berumur Pleistosen hingga Holosen, yang mana artinya sebelum 1,8 juta tahun yang lalu gunung itu diperkirakan masih belum terbentuk. Di gunung-gunung api Sumatera, magma hasil peleburan mantel dan air dari kerak samudra di zona subduksi naik ke permukaan melalui celah besar sesar Sumatera, sehingga gunung-gunung api di Sumatera terjadi tak jauh dari sesar Sumatera yang membelah bagian barat Sumatera dari ujung utara hingga ujung selatan sepanjang sekitar 1.700 km.
Pertanyaannya adalah, apakah Gunung Sinabung akan meletus lebih besar pada masa yang akan datang? Dilihat dari perjalanan sejarah tektonik, maka letusan-letusan besar di Sumatera itu terjadi pada 700-an atau 1 juta tahun yang lalu, ketika posisi Sumatera frontal terhadap pergerakan lempeng Indo-Australia. Tapi sekarang posisinya sudah miring, yaitu mengarah ke barat laut, dan gerakan dari lempeng Indo-Australia ini diambil alih oleh patahan Sumatera. Oleh karena itu, letusan besar seperti Toba yang terjadi pada 740.000 tahun yang lalu sangat mungkin tidak terjadi dengan gunung-gunung api di Pulau Sumatera. Demikian, terima kasih. Secara stratigrafi, Gunung Api Sinabung berturut-turut dari tua ke muda umumnya dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama diawali oleh endapan batu gamping, kemudian endapan aliran piroklastik Toba, yang seterusnya dilanjutkan dengan perselingan aliran piroklastik Sinabung dengan aliran lava Sinabung, serta terakhir ditemukannya endapan aluvium. Saat ini Gunung Sinabung sedang meletus hebat. Bila aktivitas kegempaan atau vulkanik dari hembusan emisi gas solvatara masih tinggi, itu menunjukkan bahwa aktivitas erupsi Gunung Sinabung belum akan berakhir, sebab kegempaan dan gas solvatara itu menunjukkan adanya massa magma yang tengah naik ke permukaan. Juga fungsi gunung kaitannya dengan erupsi telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka dapat petunjuk." Quran Surah Al-Anbiya ayat 31. Kemudian, apakah benar bahwa gunung berapi dapat mencegah dan menghentikan gempa bumi? Menurut survei geologi, justru di daerah pegununganlah yang terbanyak terjadi gempa bumi, baik gempa bumi vulkanik maupun gempa bumi tektonik. Lantas, apakah keterangan ayat-ayat Al-Quran itu kontradiksi dengan pendapat ahli geologi? Atau pakar geologi tersebut yang salah dalam menyimpulkan hipotesanya? Penjelasannya adalah bahwa lapisan padat bumi dengan ketebalan 1000 km merupakan tempat terjadinya sumber getaran yang menghasilkan gempa bumi. Bumi sedianya menyimpan energi panas yang sangat besar yang bisa meledak kapan saja apabila bumi tidak dirancang memiliki sistem pendingin maupun sistem peredam getaran yang hebat. Jika tubuh manusia memiliki pori-pori sebagai sistem ventilasi maupun pembuangannya, maka gunung-gunung merupakan pori-pori bumi yang dirancang untuk sistem ventilasi maupun meredam goncangan akibat tekanan yang tidak stabil dari dalamnya. Sekiranya permukaan bumi ini tertutup rapat maupun tidak ada gunung berapi, apakah yang akan terjadi? Mungkin bumi akan retak, pecah, bahkan sampai meledak. Lantas, bagaimana sikap seorang muslim terhadap bencana alam? Umat Islam harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi, apapun itu termasuk bencana, pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi bagian dari keimanan sebagaimana yang telah dikatakan di dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang tidak beriman sampai ia mengimani takdir, baik yang baik maupun yang buruk." Hadis riwayat Ahmad. Meski secara hakiki segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam tetap perlu menjaga etika dan akhlak cara pandang terhadap takdir. Umat Islam perlu mengembalikan bencana sebagai sesuatu yang buruk pada manusia itu sendiri, sebagaimana yang telah dikatakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Kebaikan yang menimpamu berasal dari Allah, dan keburukan yang menimpamu terjadi karena dirimu sendiri." Surah An-Nisa ayat 79. Jadi, meski semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu tetap dituntut menyatakan akhlak perihal bencana sebagai sesuatu yang berasal dari kekhilafan, kesalahan, kekeliruan, dan kezaliman manusia itu sendiri. Kemudian, saran mitigasi bencana seperti apa yang tepat untuk erupsi Gunung Api Sinabung? Pasca letusan ini,
PVMBG memberikan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat. Yang pertama, masyarakat sekitar dan wisatawan diminta untuk tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi maupun dalam radius radial 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Kedua, jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau untuk memakai masker jika keluar rumah. Hal ini tentunya penting untuk mengurangi dampak kesehatan dari abu vulkanik itu sendiri. Ketiga, masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung diperingatkan untuk tetap waspada akan bahaya lahar. Sekian analisa mengenai erupsi Gunung Api Sinabung yang dapat kami sampaikan. Tetap nantikan pesan kajian maupun Gemapedia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.